Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kembali lagi bersama saya Nanda Dual Fikri dengan NIM 182141033. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan salah satu tugas akhir di mana tentang mata kuliah fisika komputasi. Nah, pada tugas akhir ini kami para mahasiswa dari program studi S1 Fisika Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Airlangga diberikan tugas akhir berupa seperti ini untuk teknis-teknisnya. Kami juga memiliki dosen pembimbing, Bapak Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono, yang menjadi dosen pembimbing dalam mata kuliah tersebut. Nah, untuk mekanismenya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Kita mahasiswa diberikan satu perintah lah tentang penggunaan AI, terlebihnya tentang coding di mana Python Visual Code. Sebenarnya di sini banyak pilihan teman-teman. Ada simulasi pengisian dan pengosongan baterai smartphone dan banyak lainnya lah. Akan tetapi mungkin aku ingin mengerjakan yang nomor satu, di mana tentang simulasi pendingin kopi atau teh di ruangan. Nah, untuk case-nya seperti apa? Case-nya yaitu fenomena sehari-hari, di mana konsep fisikanya itu ada hukum pendingin Newton, transfer kalor, dan exponential decay. Komputasinya itu di sebelah mana? Itu ada di fitting numerik, simulasi temperatur dalam waktu, dan untuk outputnya itu apa? Outputnya nanti akan berupa grafik versus waktu, arus suhu dan ruangan atau jenis wadah. Nah, mungkin untuk contoh seperti ini, untuk grafik suhu dibanding dengan waktunya. Nah, ini beberapa panduan lah yang telah diberikan kepada kami mahasiswa khususnya. Nah, untuk tugas kita itu apa? Kurang lebih seperti ini. Di mana setiap mahasiswa harus membuat video, boleh diedit, tapi harus dari skrip awal dari akhir. Dan harus penuh, serta menjelaskan setiap baris skrip yang dihasilkan meskipun hasil diskusi dengan AI. Yang kedua, membuat simulasi ketika di mana parameternya itu dirubah, hasilnya seperti apa. Itu sih. Nah, mungkin selanjutnya saya akan berkoordinasi atau diskusi menggunakan AI, yaitu Cloud. Oke. Oke, sebelumnya mungkin saya akan meminta maaf juga karena saya sedang di luar. Mungkin untuk audio dan juga suara-suaranya sedikit terganggu. Atas nama Kana ya.
udah negatif nama apa main and FA ceritanya main and FA udah negatif banget yo sampingnya Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya teman-teman, karena apa? Dibanding Google Colab, menurut saya sendiri untuk dalam segi fleksibilitasnya Visual Studio Code mungkin lebih enak ya. Karena apa? Ya saya mungkin terbiasa menggunakan Visual Studio Code dibandingkan dengan Google Colab. Oh, lemot kah ini wifi-nya? masih masuk Gak apa-apa kok, santai lah. Cuma diupload di YouTube. biasanya ada jam Maka masih terhalang oleh sinyal. Bersama Kadila Aulia. yang gini nggak gitu jam pulpen biru ada nggak oh ini sih pakai yang ini oh iya
sama aja sih sebenarnya. Cuma punya aku itu kayak dilebarkan. Terus ya biar aman. bersama Kak Feni dan Justina. Sama Kak Feni. Bersama Kak Ali. Bersama Kak Aci. Kalkulator dong, emang keluar satu berapa? Satu. Ya lupa. Terus kayak akan ada yang Nah, sebenarnya kenapa alasan saya memilih topik ini? Karena ini mungkin dari profesi saya sendiri, topik yang pertama ini sesuai lah dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana kita eh,
yang mengamati simulasi pendinginan kopi atau teh di ruangan itu sesuai dengan fenomena sehari-hari kayak apa transfer kalor semisal di mana kalor kan berpindah dari suhu tertinggi atau sebaliknya. Nah, maka dari itu simulasi pendingin kopi atau teh di ruangan ini khususnya di ruangan yang dingin atau sebaliknya di ruangan yang panas itu sangat sesuai lah dengan fenomena sehari-hari. Oke, mungkin ini nah sebenarnya untuk outputnya nanti bagaimana kurang lebih ada dua ini. Tapi mungkin saya ingin menambahkan lah gimana sesuai dengan perintah Bapak Sugita di mana suatu outputnya nanti kita coba parameternya atau suatu variabel mungkin variabel bebas, kontrol ataupun terikatnya itu bisa kita ganti. Nah, dari kita ganti itu nanti mungkin pengaruhnya terhadap output grafik suhu dan waktu itu bagaimana. Nah, mungkin nanti kita akan bisa analisis dari situ. Gitu. Atas nama Kausi. Oh ya, aku izin makan ya teman-teman. Karena ini juga sebenarnya dari bapaknya sendiri emang tidak ada bilang kita nggak boleh seformal mungkin itu nggak ada bapaknya yang bilang gitulah intinya kita bisa mengerjakan se-enjoy kita dan juga nanti usah jangan diam stop deh. Atas nama Kausi. Ini dia aku ada. Butuh buat sapi. Ambil dari bawah. Nah, sambil mungkin nunggu untuk kode Python-nya, ini saya mungkin bisa membahas sedikit lah dengan bagaimana nantinya suatu konsep fisika yang dimana tadi sudah saya katakan kayak hukum Newton, terus di mana transfer kalor itu nanti bekerja. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan ya, setahu saya tentang hukum Newton. Dimana yang aku gunakan di sini tentang Newton kedua, di mana suatu gaya itu berbanding lurus dengan massa dikali percepatannya. Artinya apa dalam suatu kondisi di mana nanti kopi atau suatu cairan itu didinginkan atau dipanaskan dalam suhu tertentu, itu nanti akan berbanding lurus dengan laju perubahannya, entah itu dari cair ke panas
dari cair ke padat atau dari padat ke cair. Mungkin grafiknya nanti merupakan grafik suatu linearitas di mana nanti bakal ada suatu persamaan garis lurus, yaitu y sama dengan mx plus n, di mana n ini suatu jika nilai n ini mendekati nilai 1, kita ambil contoh 0,9 atau 0,89 dan sebagainya, intinya mendekati nilai 1, itu nanti bisa kita simpulkan bahwa hasil simulasi itu berhasil. Nah, ini untuk script dari Claude yang telah jadi. Mungkin langsung kita apply ke Visual Studio Code ya. Dan di sini mungkin saya bisa membuat open file terlebih dahulu. Karena apa? Karena di sini file yang saya gunakan kebetulan belum saya buka sesuai dengan ketentuannya. Nah, mungkin sebelum saya run atau saya run untuk kode Python-nya, mungkin saya sedikit menjelaskan sepengetahuan saya ya. Nah, di sini mungkin dari Claude-nya itu menggunakan NumPy, Matplotlib. Matplotlib ini apa? Sebenarnya untuk Matplotlib ini ya output tadi kan saya jelaskan berupa grafik perbandingan antara suhu dengan waktu. Nah, maka dari itu di sini tentu saja menggunakan output grafik. Nah, dari Matplotlib ini adalah gunanya untuk mengupload grafik nanti. Oke. Nah, kita baca bersama mungkin dasar teori. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, pendingin Newton ini merupakan salah satu konsep nyata, konsep perubahan dalam fisika, khususnya perubahan sehari-hari atau fenomena sehari-hari. Nah, itu untuk rumus turunan diferensialnya atau turunan parsial, khususnya di sini itu minus k dikali dengan suatu suhu dikurangi dengan suatu suhu awal dikurangi dengan suhu perubahan suhu gitu. Nah, untuk suhu benda, suhu lingkungan dianggap konstan. Terus K ini apa? Konstanta pendingin tergantung wadah. Nah, solusi analitik dari persamaan diferensial di atas itu merupakan eksponensial decay atau peluruhan eksponensial. Di mana T itu dikurangin T ruangan dikali T0 ya apa ya? T0 itu apa? T0 merupakan suhu awal, dikurangi dengan suhu yang ada di ruangan atau perubahan suhu di ruangan dikali dengan eksponensial dikali dengan suatu konstanta dan tentu saja dikali dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk parameternya seperti apa? Untuk parameternya mungkin di sini kurang lengkap ya. Mungkin kalau dari sepengetahuan saya buat parameter sendiri kan itu ada, aku sebutnya variabel aja. Kalau variabel terikat bebas terus kontrol. Nah, untuk variabel terikat itu mungkin pasti saya tentang suhu dan juga waktu. Nah, mungkin kalau variabel bebas ini bisa kita kombinasikan lah, entah itu macam kopinya, macam cairannya, itu bisa kita golongkan ke variabel bebas. Nah, untuk variabel kontrolnya itu seperti apa? Untuk variabel kontrol ini mungkin lebih ke bagaimana kita mensimulasikan suatu
pendingin kopi atau sebaliknya pemanas kopi. Ini untuk solusi analisisnya seperti ini. Menghitung suhu menggunakan rumus eksponensial decay. Nah, decay ini sebenarnya apa, teman? Untuk decay ini adalah peluruhan eksponensial. Nah, ini untuk solusi numeriknya. Nah, di sini ternyata menggunakan metode Euler. Kalau setahu aku, metode Euler ya seperti ini nih. Euler itu paling sederhana, di mana dikatakan karena sederhana. Sebenarnya metode Euler-Lagrange, kalau sepengetahuan saya di fisika matematika, untuk Euler-Lagrange itu emang cocok untuk digunakan untuk suatu konstanta atau variabel yang mungkin berbeda-beda. Bagaimana kita harus menganalisis menjadi satu dalam satu kesatuan grafik output. Nah, ini untuk rumusnya, hitung laju perubahan suhu saat ini, terus update suhu ke langkah berikutnya. Oke, nah selanjutnya ke poin 6 itu tentang solusi numerik. Metode Runge-Kutta ini saya kurang tahu juga apa, mungkin kita telah bareng-bareng ya. Fungsi turunan dt per dt ini suhu awal ya, untuk t ini harusnya waktunya yang telah kita gunakan selama itu apa. Kita turunkan terhadap waktu. Metode RK4 memberikan hasil numerik yang jauh lebih akurat dibanding Euler. Oke. Saya juga baru mendengar kata-kata RK4 ini, Runge-Kutta, karena mengambil rata-rata 4 estimasi gradien. Oke, mungkin dalam range 1 sampai 4, Claude ini mengambil di metode Runge-Kutta ini di orde 4. Oke. Nah, untuk outputnya yang pertama adalah tentang perbandingan analitik Euler versus dengan RK. Nah, metode tadi kan ada 3, analitik, Euler, dan juga Runge-Kutta ini yang orde 4. Nah, di sini ada plot-plot grafik, plot-plot figur di sini untuk ukurannya ini. Terus plot yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini untuk X-nya, waktu menit, untuk Y-nya itu perbandingan dengan suhu. Judul grafiknya perbandingan solusi analitik dan numerik atau ini selanjutnya ya normal lah dalam kita membuat matplotlib atau output yang akan kita hasilkan dalam bentuk grafik. Nah, simulasi ketika parameter diubah ini mungkin sangat penting ya, karena apa? Ini merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh dosen saya untuk menilai kita bagaimana kita bisa mengubah suatu parameter itu menjadi suatu parameter yang berbeda. Nah, nilai K di sini merepresentasikan seberapa cepat wadah melepas kawat. Wadah yang menghantam panas lebih baik, misal gelas kaca tipis, akan punya K atau konstanta pemanas, konstanta perubahan itu lebih besar dibanding wadah yang mengisolasi panas. Misalnya apa? Misalnya kita bisa temukan di kehidupan sehari-hari, mungkin termos ya. Termos dalam menyimpan suhu yang dingin dan juga suhu yang panas itu membutuhkan waktu berapa lama sesuai dengan suatu material yang digunakan oleh termos itu. Nah, ini nih, termos di isolasi baik itu untuk konstantanya itu 0,01, untuk mug keramik 0,03, gelas kaca 0,07, dan cangkir logam tipis itu 0,12. Artinya apa? Semakin besar nilai K, itu merepresentasikan bahwa suatu perpindahan panas atau perpindahan suatu suhu dari tinggi ke rendah atau sebaliknya itu semakin cepat berdasarkan suatu material yang digunakan pada termos tadi. Nah, untuk parameter yang kedua, tentu saja yang pertama tadi kan tentang bagaimana pengaruh jenis wadah kita ambil, berarti bahan materialnya gitu ya. Nah, yang kedua ini apa? Tentang pengaruh suhu ruangan. Di mana suhu ruangan kalau kita bisa ambil lah, ruangan ber-AC itu biasanya berapa ya? Ya, ruangan ber-AC itu biasanya enggak, ruangan ber-AC itu biasanya di angka 16 sampai ber-AC
Oke, mungkin kita ambil 3 ruangan ya, ber-AC, normal dan juga mungkin panas. Nah, untuk ber-AC itu mungkin seberapa untuk range-nya nanti mungkin saya bisa ambil di angka 16 sampai 22 lah. Nah, mungkin untuk Dikit, panas, dikit, dikit. untuk Berapa? panas itu di angka 24-an sampai 28 derajat itu mungkin udah termasuk panas. Nah, untuk normalnya seberapa? Normalnya mungkin di angka 22 sampai 25-an atau 26-an. Nah, mungkin itu ya nanti yang mungkin bisa saya variasikan gitu. Nah, tentu saja akan ada output yang berupa perbandingan waktu dengan suhu nantinya. Jangan dipuji anjir. Oke, selanjutnya akan ada parameter yang mungkin bisa diubah nantinya tentang pengaruh suhu awal kopi. Oke, sangat panas, panas dan juga hangat. Oke. Nah, yang selanjutnya mungkin yang paling penting juga teman-teman ya, tentang fitting data. Di mana fitting data ini kita mengambil salah satu data atau salah satu sampel dari hasil percobaan kita atau hasil simulasi kita. Dan nantinya kita analisis menggunakan 3 metode tadi. Ada analitik, Euler, sama RK dari yang AI tadi kasih. Nah, mungkin ini untuk cara-caranya menganalisis itu bagaimana, itu mungkin seperti ini ya. Nah, mungkin bisa langsung kita run dan juga kita jalankan untuk perintah coding. Maaf ya teman-teman, supaya bawa punya teman. Nah, kenapa? Kenapa? Jeruk lebih. Kalau ada Kan aku yang masih nggak suka, teman-temannya Fikri. Ada metode. hubungan dengan potensi semakin besar F-nya, maka semakin banyak listrik yang dia suka. Nah, kalau misalnya semakin banyak listrik yang dia suka, maka dia akan semakin sejuk atau semakin negatif. Nah, maka reaksinya itu bakal semakin spontan. Jadi positif spontan kan? N0-nya dia naik, N-nya dia naik, maka agennya itu akan turun. E-nya turun, agennya naik. Aku nggak paham, aku paham yang pertama. Ya. Pokoknya N-nya positif, agennya spontan. Itu ag yang turun ya? Siapa sih? Korea sama Boltzmann. Efek massa bersamaan yang digunakan untuk menghitung laju perpindahan panas konveksi untuk Newton. Panas konveksi. Panas Newton. Hanya Newton itu. Cari aja hukum Newton. Harusnya nggak ada tentang perbedaan panas ya. Kan? Mas nama Harusnya KL. nggak.
Kalau misalnya Dora sama Panji join ya udah ya. So creepy. Kenapa pilih Panji aja? Iya ya. Jangan apa ya bondes. Siapa sih bondes? Pokok jo. Masalah. Aku sebenarnya DF biasa bosone creepy tapi karena satu dan lain kali. Oh iya iya. Aku paham. Teknik fintech hotel. Bersama Kak Ibu Timoni. Ibu Timoni. Awal-awal kita ketemu kayak harus DS aku kayak ada apa? Apa kayak pas SMP aku kamu pas first oh iya ya oh iya ada aku belum tapi terus Sama-sama kanan. Sama. Sama-sama Kak kok iso jadi perfect kan itu karena aku bersama Citra pas waktu itu terus dia datang aku tuh hai langsung kayak terus dia datang assalamualaikum belajar kan sama dia kok kalau ada pede Dan tiba ya bilangin pulang ya ya baru record nih tetap lagi 38 menit. Apa? Hah? Belum, ya belum selesai. Apa sih? Ya, mungkin harus menunggu terlebih dahulu ya, karena aku belum install ini teman-teman, salah satu library yang mungkin digunakan. Mungkin ini agak nunggu bentar ya. sampai ke sana kirim ya
Jadi kerjaan utama apa sih ikut tuh? Aduh, ini wifi-nya emang agak lemot ya. Kan dia badannya kayak gitu kan. Terus kamu nggak komennya apa? Masih. Sama gak? Lemot banget sih. Tadi pakai kuota udah terkuras 800 MB. Oh iya. Sumpah. Duduk banget. Au. Mau ikut kemana? Ayo nonton. Ayo, mau ikut guys. Iya, 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 bener. Karena kemana? Nonton. Tanggal berapa? Tanggal 8 kayak baru dari tanggal 10. 10 boleh. 9 boleh. Aku 10 main sama anak-anak. Tidak. 11 aku gak bisa anak-anak. Terus 9 boleh. Mas 9 cowok. 9 tapi kayak besoknya kita epidemiologi. Waduh, kok bisa? Tanggal 9 kan? 12. Masa kecil? KMM. 12. Lebih. Katanya sampai sore. Tapi aku belum makan. Ya udah ini kan teksturnya Siaga 06. aku sama dia jalan-jalan karena di atas jadi kalian di atas mana? Jadi tetap pakai tapi gitu kamu yang kayak Nah, mungkin ini bisa kita jalankan ya, teman-teman. Aku tadi mendapatkan output seperti ini. Apa? Aduh. iya demi yo kok asik
Oh my god. Jadi jangan peluk-peluk di tempat umum. Apa ingat? Kenapa? Cerita saja. Cerita saja. Kurang ajar. Kadang buat orang dia boleh kan sama aku sama konser tak percaya orang di konser masa itu Apa? ibu mau ikut nonton SOD enggak? Ibu apa bapak? Ibu ada NPD tahu yang lagu saya yang di itu aja bu. Diam.